Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas gimana caranya mencegah prediabetes supaya nggak jadi diabetes. Atau Anda yang sudah punya gen diabetes, misalkan orang tua atau saudara, keluarga terdekat yang berhubungan sedarah itu diabetes, Anda punya kemungkinan besar untuk jadi diabetes juga. Nah, gimana caranya mencegah supaya tidak jadi prediabetes atau yang prediabetes tidak sampai jadi diabetes, dan gimana caranya supaya yang diabetes tidak jadi lebih parah. Kenapa? Kalau kita tidak cegah dari sekarang nanti terlambat, dan kalau terlambat biasanya nyesel banget. Ya, misalkan Anda punya gen diabetes terus Anda tidak cegah, atau Anda sudah prediabetes atau diabetes, nah itu biasanya sangat menyesal. Nah, kalau Anda pernah periksa kemudian gula darah itu beberapa biasanya yang diperiksa, ada gula darah puasa, gula darah sewaktu, dan satu lagi HbA1c. Nah, kadang-kadang kita periksa, HbA1c bagus, tapi gula darah puasanya agak naik, ya mengkhawatirkan, misalkan ya tidak normal, kemudian gula darah sewaktunya masih bagus. Nah, terus itu gimana, Dok? Nah, itu masuk yang mana? Nah, ternyata yang sudah terganggu, entah itu gula darah sewaktunya saja atau gula darah puasanya saja, kita sebut dengan gula darah puasa terganggu. Tapi secara garis besar mereka masuknya ke prediabetes. Ada juga yang gula darah sewaktunya yang terganggu, ya, tapi gula darah puasanya masih normal, atau kebalikannya, gula darah puasanya terganggu, ya, tinggi, tapi gula darah setelah makan itu normal. Nah, itu masuk yang mana? Masuknya ke prediabetes. Nah, untuk gampangnya biasanya kita patokannya adalah gula darah puasa atau gula darah setelah makan tadi yang kita sebut, ya. Satu lagi A1C. Kalau gula darah puasanya kita periksa, jadi misalkan kita puasa dulu, ya nggak makan, ya paling nggak 8 sampai 10 jam nggak makan, terus periksa, ya, gula darah. Kalau tinggi, ya normalnya itu 100 sampai, maksudnya normalnya itu di bawah 100. Nah, kalau sudah di atas 100 sampai 125 gula darah puasanya, itu kemungkinan sudah pre-diabetes. Nah, kalau diabetes itu kalau gula darah puasanya 126 ke atas. Jadi patokannya 100 sampai 125 itu pre-diabetes, terus 126 ke atas itu sudah diabetes. Yang normal di bawah 100 harusnya. Nah, untuk memastikan biasanya kita periksa dengan tes A1C. Kalau A1C-nya di atas 5,7, ya, sampai 6,4, jadi di atas 5,6, ya, sampai 6,4, ya, 5,7 sampai 6,4 itu dianggap prediabetes. Nah, kalau udah di atas 6,4 atau 6,5 ke atas, itu kita anggap sudah diabetes. Nah, yang mana yang harus sebaiknya mulai mempertimbangkan minum obat itu yang diabetes. Yang mana yang harus mengubah gaya hidup itu semuanya, prediabetes, diabetes, maupun Anda yang hanya punya bakat diabetes. Nah, kapan disebut normal gula darah puasa itu sekitar 80 sampai 100. Jadi kalau periksa gula, ya, waktu puasa ternyata, Dok, saya 120 misalkan. Tapi gula darah setelah makan gimana? Masih bagus. Masih oke, di bawah 140 misalkan. Nah, itu berarti Anda sudah ada gangguan di gula darah puasa. Dan dengan patokan yang sama kita bisa bilang itu pre-diabetes. Tapi untuk memastikan sebaiknya periksa HbA1c. Begitupun dengan misalkan untuk diagnosis diabetes. Dok, saya kalau periksa gula darah puasa ternyata sudah 130 misalkan gula darah puasanya. Berarti diabetes. Untuk memastikan kita periksa HbA1c. Kalau di atas 6,5, ya itu udah jelas pasti diabetes. Nah, nanti A1C itu dipakai juga untuk menentukan obatnya. Jadi misalkan kapan harus pakai insulin, kapan bisa pakai 1 obat, 2 obat, atau 3 obat, itu juga tergantung A1C kita berapa. Gitu. Semoga menjawab, ya, tentang A1C, tentang gula darah puasa, tentang prediabetes. Apa bedanya dengan diabetesnya? Prediabetes itu gula darahnya aja yang tinggi. Biasanya gejala yang seperti diabetes mungkin belum muncul semua. Misalkan kalau diabetes itu kan khasnya yang cepat haus, cepat lapar, banyak buang air kecil, ya, lemes, capek, dan sebagainya. Mungkin prediabetes baru sampai ke capek, lemes, ya gampang lelah gitu, ya. Terus misalkan waktu diperiksa gulanya tinggi. Mungkin hanya itu aja. Tapi gimana sekarang supaya yang belum prediabetes jangan prediabetes, yang sudah prediabetes jangan diabetes, yang sudah diabetes jangan lebih parah gitu. Jadi obatnya jangan sampai banyak, atau jangan sampai insulinnya dosisnya makin tinggi. Caranya adalah dengan satu, masalahnya dari mana? Masalahnya yang meningkatkan gula darah sangat melonjak itu adalah asupan gula tinggi. Nah, masalahnya makanan orang Indonesia sekarang
itu banyak yang mengandung gula tinggi ya. Kalau kita bandingin sama Amerika, dulu jauh sekali ya, Amerika gulanya sangat tinggi. Nah sekarang Indonesia juga tinggi. Kenapa? Karena ya makin modern orang, makanan makin banyak yang olahan. Misalkan beli di minimarket, beli di jajanan, segala macam itu banyak yang menggunakan gula. Bahkan kemungkinan orang Indonesia itu sudah mendekati jumlah konsumsi gula orang Amerika, sekitar 31 sendok teh per hari yang tidak disadari. Ya makanya dari mana? Yang nggak pernah makan yang manis-manis, saya nggak pernah minum es teh manis gitu, nggak pernah. Tapi makan misalkan keripik, makan apa lagi, kue-kue, itu sebenarnya mengandung gula juga. Nah, diet karbohidrat tinggi itu di Amerika dibilangnya 300 gram per hari. Kebanyakan orang Amerika seperti itu. Nah, kalau orang Indonesia hampir sama. Kenapa? Karena makan nasinya paling nggak sekali makan 100 gram. Kalau 3 kali makan ya sehari adalah 300 gram gitu ya. Nah, kadar gula darah yang normal, kayak yang tadi kita sebutkan, gula darah puasa itu sekitar di bawah 100 gitu ya harusnya. Gula darahnya yang normal itu setara dengan 1 sendok teh gula. Jadi jauh banget ya. Biasa kita makan 31, ya berharap supaya darahnya normal atau sekitar 1 sendok teh. Ya jauh sekali. Jadi kita harus evaluasi satu yang dimakan gitu. Kenapa gula darahnya bisa naik tinggi? Biasanya masalahnya sama insulin, ya kan? Insulinnya kurang pada diabetes tipe 1, atau kebanyakan orang sekarang adalah diabetes tipe 2, yaitu insulinnya menjadi tidak sensitif lagi, atau tubuh tidak mau terima lagi terhadap insulin atau resisten terhadap insulin. Kenapa? Karena terlalu tinggi dalam jangka waktu lama-lama bosan, lama-lama resisten. Nah, insulin sendiri itu fungsinya mengeluarkan kelebihan gula dari darah. Jadi kalau kita makan, gula darahnya naik, gula darah yang naik ini diapain? Dimasukin kemana? Ke hati, ke otot, ke sel lemak. Siapa yang masukin? Namanya insulin. Jadi kalau yang masukin nggak ada, atau yang masukin tidak disukain sama sel, kira-kira gulanya bakal masuk nggak ke tempat penyimpanan? Tentu tidak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, tetap tinggi di darah. Makanya gula darahnya naik. Jadi masalahnya apakah gula darahnya yang tinggi? Bukan. Masalahnya adalah insulinnya. Ya, entah kurang atau tidak lagi disukain atau tidak lagi sensitif. Nah, itu diabetes tipe 1 sama tipe 2 bedanya di situ. Nah, bahaya kadar gula tinggi. Satu, kalau tadi karena insulinnya bekerja tidak efektif, akhirnya gulanya tinggi di darah. Akhirnya apa? Terjadi kerusakan pembuluh darah. Pembuluh darahnya lecet-lecet gitu ya karena kristal-kristal gula. Terus terjadi namanya oksidasi, kemudian ada peradangan. Peradangan, kalau ada radang di situ, kemudian kalau ada lemak, ada trombosit yang lewat, terjadi penumpukan. Ada kalsium dan segala macam, numpuk namanya plak. Plak itu bisa membuat sumbatan, ya sumbatan di pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya sudah tersumbat, kalau di otak namanya stroke, di jantung namanya serangan jantung, di ginjal namanya gagal ginjal, di saraf juga bisa kena ya. Jadi sarafnya kesemutan, kebas dan sebagainya, di mata buta. Nah, banyak sekali yang bisa terjadi kalau kita tidak mencegah supaya insulin menjadi resisten. Harus tetap sensitif. Ya, nah sayangnya tadi kalau kita makan gula terus menerus, plus stres, plus macam-macam, kadar insulin ini akan selalu tinggi. Kadar insulin yang tinggi ini sifatnya beracun dan menyebabkan tadi resistensi insulin. Nah, orang butuh waktu ya. Kadang-kadang resistensi insulin itu tidak sekejap mata, tidak dalam waktu 1-2 hari. Tapi banyak penelitian menunjukkan bahwa ini waktunya lama, bisa 10-15 tahun baru akhirnya pankreasnya kalah. Ya, tidak mampu mengimbangi insulinnya. Produksinya banyak terus, tapi lama-lama resisten, akhirnya kalah insulinnya, kalah pankreasnya, akhirnya diabetes gitu. Nah, tapi ada juga penelitian yang menunjukkan dipercepat. Ya, resistensi insulin ini dipercepat dengan stres. Jadi kalau Anda stres dalam besar, stres berat, kehilangan pasangan, kehilangan kerjaan, kehilangan harta, macam-macam, merasa dipermalukan dan lain-lain, itu dalam jangka waktu 3 tahun resistensi insulinnya juga terjadi. Jadi lebih cepat yang stres, ya 3 tahun. Tapi kalau Anda karena gaya hidup doang, itu bisa 10-15 tahun baru terjadi namanya resistensi insulin, akhirnya diabetes. Gitu kira-kira. Nah, gimana caranya mencegah diabetes? Satu adalah dengan mengurangi karbohidrat.
2 dengan puasa, jadi dengan gitu insulinnya bisa turun dua-duanya. Satu lagi adalah dengan mengurangi stresor, karena tadi saya bilang penelitiannya stresor itu lebih cepat menimbulkan resistensi insulin daripada gaya hidup doang. Jadi udah gaya hidup plus stres lagi, kerjaan banyak, utang banyak, ya terus anak nggak mau nurut dan lain-lain, atau pasangan nyebelin. Nah itu lebih cepat lagi, apalagi kalau stresnya berat gitu, misalnya kehilangan pasangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan harta, dipermalukan dan sebagainya, itu lebih cepat lagi untuk resistensi insulin. Nah, masalah yang tersembunyi adalah fokus dokter kebanyakan adalah menurunkan gula darah. Jadi yang dilihat gula darah aja, tapi tidak pernah menilai resistensi insulinnya. Padahal masalahnya adalah di resistensi insulin. Sebenarnya ada pemeriksaan untuk menentukan ini resistensi insulinnya seberapa besar. Namanya pemeriksaan HOMA-IR. Tapi ini jarang dilakukan selain karena harganya mahal. 2, belum semua laboratorium atau rumah sakit bisa melakukan pemeriksaan ini. Dan yang ketiga, kalaupun dilakukan, banyak yang hasilnya itu tidak terlalu konsisten. Jadi ada nih, saya pernah dapat ada lab lakukan pemeriksaan HOMA-IR, oke, terus nggak lama kemudian, misalkan 1 bulan kemudian ya, belum nyampe 3 bulan itu hasilnya jauh beda gitu. Jadi ada lab-lab yang sudah bisa tapi nggak konsisten hasilnya, kok jauh banget gitu ya, kayak nggak mungkin lah hasilnya begitu. Yang berikutnya, resistensi insulin itu sering tidak terdeteksi sampai akhirnya jadi diabetes ya. Jadi jarang orang periksa resistensi insulin atau HOMA-IR. Yang sering diperiksa kan gula darah, HbA1c itu lebih sering diperiksa. Kalau udah ada peningkatan gula darah, udah ada peningkatan HbA1c, itu berarti sudah terlambat, sudah terjadi diabetes atau prediabetes. Harusnya yang dideteksi adalah resistensi insulinnya. Nah, caranya gimana? Selain pemeriksaan HOMA-IR, ada juga kita bisa lihat ya periksa fisik. Tapi tidak menjamin ini pasti benar, enggak juga ya, tapi bisa menunjukkan tanda-tanda adanya resistensi insulin. Satu, dilihat lemak perut. Jadi kalau lingkar perutnya makin besar atau buncit ya, atau namanya obesitas sentral ya, lingkar perut biasanya di atas 90, itu kita sudah khawatir. Kalau laki-laki, perempuan di atas 80 kita sudah khawatir. Ini tanda-tanda resistensi insulin. Sementara di tempat lain tidak tambah gemuk, misalkan hanya di perut aja ya, atau ke depan bukan ke samping ya. Dan berikutnya ada tanda-tanda misalnya sering buang air kecil, terutama malam hari. Walaupun kalau periksa gula darahnya normal, tapi itu artinya sudah ada resistensi insulin. Kemudian suka berkabut otaknya, kayak suka bengong, ya, terus masalah memori, sering lupa dan sebagainya. Itu juga sudah ada tanda-tanda resistensi insulin. Jadi kalau misalkan, oh dok, saya suka bengong, atau suka lupa, atau suka hilang apa yang mau dikerjain, jadi lupa gitu ya. Nah itu bisa juga tanda-tanda ke arah demensia. Demensia itu temannya diabetes juga, ada kaitannya erat gitu ya. Nah kalau pengen tahu apa itu demensia, cari video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah bahas tentang demensia. Berikutnya cepat lapar. Dok, saya nggak bisa tahan lapar dok. Saya tiap berapa jam harus ngemil, harus apa. Kalau nggak saya gemeteran. Atau kalau nggak saya pusing. Nah itu juga tanda-tanda resistensi insulin. Karena wajarnya orang itu bisa nahan lapar dari 24 jam gak makan juga gak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau minum memang harus 3 hari gak minum itu mati. Tapi kalau orang gak makan sampai 1 tahun pun itu masih hidup selama masih ada cadangan lemaknya. Berikutnya adalah ngidam karbo. Dok, pengen makan apa ya, mie instan misalkan, terutama malam hari. Nah itu sudah tanda-tanda resistensi insulin. Aduh, malam-malam enaknya ngapain ya, makan mie instan gitu. Nah itu hati-hati ya, jangan-jangan sudah resistensi insulin. Berikutnya adalah setiap habis makan itu kayaknya capek, lemes, ngantuk. Nah itu juga tanda-tanda resistensi insulin. Berikutnya kesemutan, kebakar di kaki, tangan, itu juga resistensi insulin. Walaupun misalkan periksa gula darah masih bagus ya, itu sudah terjadi resistensi insulin. Saya sering dapat pasien seperti ini, dok saya kesemutan atau sudah kebas ya, tapi begitu periksa gula darahnya normal. Nah udah kemana-mana, ke dokter ini dokter itu, dianggap kelainan saraf, tapi gejalanya konsisten dengan DM, walaupun gula darahnya diperiksa tidak tinggi. Nah saya bilang ibu kena resistensi insulin. Kita coba dengan menurunkan resistensi insulin, apakah berkurang. Nah ternyata dengan puasa, dengan mengubah gaya hidup, dengan obat-obatan
yang biasanya dipakai untuk diabetes, itu dia bisa mengurangi gejala kesemutan, kebakar, atau kebasnya. Nah, berarti kesemutan, kebakar, atau kebasnya itu memang benar disebabkan oleh resistensi insulin. Gitu. Nah, solusinya gimana? Tadi saya bilang, solusinya sederhana seperti kita menangani diabetes. Satu, kurangi karbo. Jadi kalau udah ada tanda-tanda yang tadi, resistensi insulin, atau sudah masuk prediabetes supaya nggak jadi diabetes, ya, atau Anda sudah punya genetik diabetes, satu harus mau mengurangi asupan karbo. Kalau nggak mau dikurangin, boleh diganti ke jenis yang lebih bagus. Misalkan yang indeks glikemiknya lebih rendah. Misalkan biasa nasi putih, cobalah nasinya diubah dengan yang misalkan nasi merah atau nasi hitam gitu ya. Dan makan lebih jarang. Anda boleh pakai metode puasa atau dengan misalkan porsinya dikurangin. Nah, kalau saya lebih suka puasa. Kenapa? Kalau porsi dikurangin itu sering lapar gitu, sering kepikiran makan. Tapi kalau puasa enggak, ya makan normal aja. Tapi ada waktunya kita makan, ada waktunya enggak makan gitu. Berikutnya adalah hindari makanan yang menyebabkan peradangan. Contohnya yang mengandung asam lemak omega 6, minyak kedelai, minyak jagung, kapas, canola, dan yang mengandung MSG. Nah, ini bisa menyebabkan peradangan makin banyak, makin resistensi insulin itu makin naik, resistensi insulin makin naik, gula darahnya naik, Anda tadinya cuma prediabetes bisa jadi diabetes gitu. Berikutnya olahraga meningkatkan sensitivitas insulin, terutama di otot. Jadi kalau ototnya digedein, makin gede, makin gampang menerima gula, makin suka sama insulin. Tadinya insulinnya sudah resisten, begitu dia olahraga, ototnya naik, sensitivitasnya meningkat, gulanya bisa turun. Kira-kira gitu. Berikutnya tidur cukup. Tidur cukup ada kaitannya sama stres. Tadi kita udah bahas, stres itu sangat meningkatkan kortisol, hormon stres. Kortisol itu meningkatkan resistensi insulin. Jadi kalau Anda tidurnya kurang, resistensi insulinnya tinggi, udah pasti gula darahnya naik. Saya pernah juga ada pasien yang, dok saya nggak pernah makan, saya makan selalu dijaga, tidak pernah makan yang manis-manis, ya. Terus stres nggak terlalu sih dok, ya. Tapi kadang-kadang ada gitu, ya. Terus selama ini oke-oke aja lah, ya nggak pernah makan berlebihan juga enggak, badannya juga tidak gemuk. Nah tapi akhirnya dia prediabetes. Kira-kira karena apa? Nah ternyata ketika ditanya pekerjaannya adalah dia sering tidur tidak teratur, bahkan sering kali tidak tidur sama sekali gitu ya, begadang, bisa 2 hari 3 hari. Kemudian makan ya ketika lagi seperti itu tidak sadar, mungkin makan makanan yang kurang bergizi dan membahayakan. Misalkan makan sambil ngemil, sambil kerja gitu, sambil begadang, ya makannya pasti yang nggak sehat, biasanya mie instan atau fast food ya. Nah itu akhirnya dia jadi prediabetes ya, walaupun tidak pernah makan makanan manis ya. Jadi jangan salah, jangan disangka oh diabetes itu pasti karena banyak gula. Belum tentu juga ya, karena kurang tidur juga bisa gitu. Nah akhirnya Bapak Ibu, gimana caranya mencegah yang belum diabetes jadi prediabetes, yang sudah prediabetes jangan sampai jadi diabetes, yang sudah diabetes jangan sampai lebih parah? Satu, dengan mengubah yang sederhana. Apa itu? Adalah meningkatkan kesehatan. Jadi meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, jaga makan ya, asupan ya, kemudian asupan itu makan, minum harus bagus, harus cukup, kemudian aliran harus jaga, jadi olahraga, pernapasan, yang berikutnya terakhir tidur harus benar, harus cukup, harus nyenyak. Nah kira-kira seperti itu hari ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.